Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran kita. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak, kita akan belajar tentang mensyukuri anugerah Tuhan, ungkapan pujian, karya meronceng, membaca cerita, dan membandingkan berat beda. Nah, anak-anak, kebersamaan dalam keluarga. Lihat di sini, banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama keluarga. Menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun. Melakukan kegiatan bersama keluarga itu sungguh sangat menyenangkan. Nah, kita harus bersyukur memiliki keluarga ya. Nah, di sini Minggu pagi Siti dan keluarganya pergi ke pantai. Mereka piknik dan berenang di pantai. Ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan, Siti dan adiknya bermain pasir. Keluarga Siti sangat bahagia, mereka selalu berkumpul bersama. Nah, anak-anak, mensyukuri anugerah Tuhan. Tuhan itu memberi banyak kenikmatan pada kita. Contohnya nikmat kesehatan. Kita harus bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Salah satunya dengan cara berdoa. Nah, berdoalah sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Ada cara lain untuk bersyukur kepada Tuhan, yaitu dengan menjaga kebersihan rumah. Rumah yang bersih juga membuat kita merasa nyaman. Nah, membersihkan rumah itu adalah tugas seluruh anggota keluarga. Semua harus saling membantu. Misalnya nih, ibu menyapu halaman. Nah, anak membuang sampah ke tempat sampah. Lalu ayah membersihkan langit-langit rumah. Nah, apabila setiap tugas dijalankan dengan baik, rumah itu akan terjaga kebersihannya anak-anak. Nah, tadi ini adalah bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Yang pertama adalah berdoa, ya kan? Mengucap syukur. Apalagi membantu orang yang kesusahan. Itu juga cara berterima kasih kepada Tuhan, karena kita diberikan kelancaran, diberikan berkat, ya kan? Lalu bersedekah, itu juga cara berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa bersedekah? Karena Tuhan memberikan rezeki kepada kita, kita harus berterima kasih dengan cara membagikan sedikit. Memberikan sedikit yang kita punya untuk orang lain yang membutuhkan, ya kan? Dan sebagainya. Itu harus diingat ya anak-anak ya. Nah, lihat di sini ada lagu Kasih Ibu. Ciptaan karyanya siapa? SM Mukhtar. Nah, kita akan menyanyikannya bersama-sama ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, lagu ini bercerita tentang ibu, anak-anak ya. Ibu menyayangi kita sepanjang masa. Kita harus berterima kasih kepada ibu, ya kan? Nah, salah satu cara berterima kasih kepada ibu adalah memberikan pujian kepada ibu, ya kan? Nah, pujiannya bagaimana? Contohnya, misalnya nih, ibu lagi masak dan kita makan masakan ibu. Kita puji ibu, masakan ibu sangat enak, ya kan? Nah, kita juga bisa berterima kasih dengan ibu dengan cara membantu ibu, misalnya membereskan piring, mengulap piring, atau membantu ibu mencuci piring, ya kan? Nah, seperti itulah cara memuji ibu kita, ya.
Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu karya meronce? Apa itu karya meronce? Nah, di sini ada contoh mengerjakan karya meronce. Nah, meronce itu adalah menata beberapa benda dengan tali. Tali yang digunakan itu adalah tali senar atau benang kasur. Nah, meronce harus memperhatikan perpaduan bentuk, warna supaya hasilnya tampak indah ya Nak ya. Jadi di sini ada tali yang dipakai ini adalah tali senar. Apa saja bahannya? Daun kecil, batang daun pepaya, batang daun singkong, biji-bijian seperti pete Cina atau kerang. Nah, siswa atau kamu dapat berlatih meronce dengan bahan dasar biji, daun, batang, dan kerang. Nah, ini yang dironce nih, lihat ini. Nah, dia pakai tali, dia meronce dengan bahan alam yang ada. Nih, kalau di sekolah kita melakukannya anak-anak. Cara melakukannya anak-anak bisa lihat di buku ya. Siapkan benang kasur atau tali senar. Temukan beberapa bahan untuk meronce, misalnya seperti biji atau daun atau bunga. Buatlah lubang pada bahan yang telah kamu siapkan, masukkan benang pada bahan tersebut. Nah, jadi seperti gantungan jadinya nanti. Nah, itu adalah meronce. Nanti kalau anak-anak bisa buka di YouTube, klik aja karya meronce atau cara membuat karya meronce. Tapi Ibu tidak memberikan tugas itu hanya untuk pengetahuan kamu saja ya. Nah, lihat di sini ada jadwal tugas membersihkan rumah. Nah, ini hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu anak-anak bisa bikin sendiri di rumah. Nah, ini bisa kita bikin jadwal untuk di rumah kita ya. Jadi ini bukan tugas, Ibu hanya menjelaskan saja. Jadi seperti ini cara membuat jadwal tugas untuk membersihkan rumah. Misalnya jadwal membersihkan rumah hari Senin, ayah ngapain? Misalnya merapikan halaman rumah, mencabut rumput. Ibu apa? Memasak. Kamu ngapain? Membantu ibu mengelap piring. Saudaramu misalnya membantu ayah di luar rumah, ya kan? Dan sebagainya. Selasa ngapain lagi, dan seterusnya. Nah, seperti inilah jadwal tugas membersihkan rumah yang bisa kita pergunakan untuk di rumah ya. Jadi tidak semuanya ibu saja yang bekerja, tidak semuanya ibu saja yang berkemas. Kita harus saling tolong menolong. Nah, tugas dan kewajiban kebersihan dalam menjaga rumah itu semua anggota keluarga. Ingat ya, bukan hanya ibu saja. Apalagi kalau ibu bekerja di luar. Sudah bekerja di luar, di rumah juga bekerja lagi, memasak, membereskan rumah. Nah, double capeknya. Jadi harus dibantu ya. Nah, Lani ini sedang berkunjung ke rumah nenek. Lani bertemu dengan semua keluarga besar. Nah, Lani sedang bersama keluarga besarnya. Lani diberi boneka oleh neneknya. Nah, menurut kamu apa yang harus Lani lakukan? Mengucapkan terima kasih harusnya ya. Kalau kita diberi sesuatu oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ya kan, terima kasih sudah memberikan sesuatu kepada kita. Apalagi sesuatu yang diberikan itu sesuatu yang kita suka. Kalaupun tidak suka, kita harus tetap menerima dan mengucapkan terima kasih sebagai bentuk menghargai kepada orang lain ya anak-anak ya. Nah, kita akan membaca teks gambar di bawah ini. Nah, pada hari Minggu ini siapa? Siapa yang sedang membersihkan kebun? Kita lihat pilihan jawabannya. Oh, ini Dayu, anak-anak yang perempuan ini namanya Dayu. Ini ayah dan ibu, ini rumah, tanda seperti ini berterima kasih, ini puji, ini gambar rumput dan bunga. Ayo kita. Pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ayah dan ibu. Di rumah, Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar, ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Jadi ini perpaduan antara gambar dan teks ya anak ya. Ayah dan ibu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka.
Ayah dan ibu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ayah dan ibu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya ini titik-titik, tetapi karena ada pilihan gambarnya seperti ini, maka cara membacanya seperti itu ya. Nah, kita akan membantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Lihat di sini ada timbangan. Kalau bendanya turun berarti lebih berat daripada benda yang sebelahnya, anak-anak ya. Jadi ini lebih turun, maka bantal itu lebih berat dari dua bantal lebih berat daripada satu bantal, maka diberi tanda centang. Ini sepatunya turun, sendalnya naik, maka yang lebih berat adalah sepatu, maka diberi tanda centang. Ini ada pengepel dan ember lebih berat daripada hanya pengepel saja, maka diberi tanda centang. Nah, embernya turun ke bawah. Ini apa nih, sekop seperti ini. Atau sapunya naik ke atas, maka ini lebih ringan. Maka dua ember ini lebih berat, maka diberi tanda centang. Nah, beri tanda centang untuk benda yang lebih berat. Iyalah, ember ditambah dengan bantal ini lebih berat, ya kan, daripada sepatu ditambah dengan ember dan pengepel. Maka di ini yang diberi tanda centang ya anak-anak ya. Jadi kalau timbangan itu anak-anak, kalau dia sejajar itu berarti beratnya sama. Tapi kalau timbangannya sebelah kanan turun ke bawah, sebelah kiri naik ke atas, berarti yang sebelah kanan lebih berat. Yang sebelah kiri lebih ringan, seperti itu ya. Nanti bisa dibantu oleh orang tua di rumah untuk mengajarkan anak-anak tentang timbangan ya. Itu untuk mengukur berat anak-anak ya. Jadi di sini amati, Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang. Nah, Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Sepatu lah pastinya ya kan? Sepatu dan sendal. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Kalau keluar rumah harus memakai alas kaki. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat kalau bermain layang memakainya apa? Alas kakinya. Sendal. Kalau bermain sepak bola, memakai sepatu khusus olahraga sepak bola. Kalau sedang mau pergi-pergi, memakai sepatu cats ya, santai sepatu ini. Kalau berenang, nah ini contohnya. Seperti kaki yang berselaput ini ya, ini untuk berenang ya. Nah, inilah contoh alas kaki yang digunakan untuk berbagai jenis kegiatan. Nah, sekian materi kita hari ini anak-anak. Terima kasih banyak. Hari ini kita sudah banyak belajar ya kan tentang ungkapan pujian, terima kasih kepada orang tua, ucapan syukur juga kepada Tuhan. Lalu meronce, anak-anak tahu karya meronce. Lalu kita membaca cerita dengan perpaduan gambar dan teks ya kan, serta mengetahui berat benda, timbangan. Dan sampai kita mengetahui alas kaki yang kita gunakan itu yang cocok pada saat berpergian kemana, itu yang cocoknya gimana, itu kita sudah belajar hari ini. Nah, terima kasih anak-anak, materi hari ini kita sudah selesai. Nanti kalau belum mengerti, anak-anak bisa mengulang lagi video pembelajaran ini. Terima kasih banyak, dan jangan lupa belajar di rumah, turuti nasihat orang tua. Semoga kita selalu sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi anak-anak.